Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Yang saya sampaikan pada hari ini ialah di hari yang baru, kita semua mendapatkan rahmat yang baru daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya, siapapun juga, baik orang tua maupun yang masih muda, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, mereka semua mendapatkan kedamaian. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9, saya akan membacakannya untuk Bapak dan Ibu, Saudaraku semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Salah satu kebahagiaan yang terbesar buat orang percaya yaitu ketika mereka memiliki status dan realitas sebagai anak Allah. Kenapa? Sebagai seorang anak, tentu ketika mendapatkan kasih daripada ayahnya, maka anak itu pasti dilindungi, dibela, dipelihara, dijaga, dan mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Apalagi kalau kita mendapatkan perhatian penuh daripada Allah, kita pasti dikasihi, kita pasti dijaga, kita pasti akan dipelihara oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku semua, siapa sih orang yang membawa damai itu? Orang yang membawa damai adalah orang yang mengalami pendamaian dari Allah melalui karya Yesus Kristus lewat karyanya di kayu salib. Saya percaya ketika orang itu mengalami pendamaian, maka orang itu pasti akan membawa orang lain juga untuk mengalami pendamaian dengan Allah. Saya percaya orang itu juga akan berdamai dengan sesamanya. Saya juga percaya orang itu akan mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Dan ketika seseorang bekerja, orang pembawa damai pasti akan mendatangkan kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Selalu mengusahakan kedamaian bagi banyak orang. Apa sih ciri seorang anak Allah? Seorang anak Allah pasti di dalam hidupnya akan menyembah Tuhan, pasti akan menjalani hidupnya menyenangkan hati Tuhan, dan pasti karakternya mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap orang percaya itu memiliki potensi untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita mengundang Roh Kudus masuk ke dalam diri kita menerima keberadaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Demikian juga Galatia pasal yang ketiga ayat 26 dikatakan demikian, "Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Jadi jelas sekali bahwa setiap orang percaya punya potensi untuk menjadi anak-anak Allah. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana respon kita. Ya, ketika kita menjadi orang percaya, seharusnya kita mengalami perubahan hati. Kita mengalami transformasi
transformasi hati dan mengalami transformasi kehidupan. Apakah kita menjadi pembawa damai ataukah kita menjadi pembuat gaduh? Apakah kita menjadi pacemaker ataukah kita menjadi troublemaker? Saya percaya orang yang tidak suka akan kedamaian, pasti dia bukan anak-anak Allah. Apa sih syarat untuk menjadi seorang pembawa damai? Seorang pembawa damai, dia harus menjaga lidahnya dari hal-hal yang jahat. Dia harus menjaga bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ternyata perdamaian itu harus dicari, harus diusahakan, harus berusaha untuk kita mendapatkannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya, Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan pedang. Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan kekerasan di dalam menyampaikan pengajarannya. Oleh sebab itu, dalam situasi sekarang di mana banyak hal-hal yang dapat memprovokasi kita, biarlah kita sebagai orang percaya tidak terprovokasi oleh keadaan, tidak terprovokasi oleh kegaduhan, kerusuhan, untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan yang tidak jelas. Demikian juga dalam situasi sekarang, biarlah setiap orang percaya jangan emosional, ya, tidak boleh melampiaskan amarahnya di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam pekerjaannya karena situasi. Tetapi orang percaya harus dapat menahan diri sehingga kita tetap menjadi orang yang dapat membawa damai bagi banyak orang. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus betul-betul mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak melakukan kekerasan. Saya ingat, kita semua teringat, di dalam Alkitab ditulis ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, di mana waktu itu Yudas Iskariot bersama dengan imam besar yang bernama Malkus mencoba menangkap Yesus Kristus. Ketika itu Petrus menggunakan pedangnya. Dia menebas telinga daripada imam besar itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Tuhan Yesus tidak berkata, "Ayo teruskan, lakukan itu." Ya, tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu." Ya. Jadi kita mengerti bahwa di dalam kehidupannya Tuhan Yesus di dalam pengajarannya tidak pernah mengajarkan kekerasan. Bagaimana dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus memporak-porandakan meja penukar uang, meja penjual merpati di Bait Allah? Apakah Tuhan Yesus pantas disebut pembawa damai? Apakah dengan demikian Tuhan Yesus menjadi seorang perusuh? Sama sekali tidak. Saat itu Tuhan Yesus sedang menyampaikan amarahnya, tetapi bukan amarah yang berdosa, tetapi amarah yang benar. Karena ketika itu Bait Allah ya bukan dijadikan rumah doa, tetapi dijadikan tempat sebagai sarang penyamun. Kalau kita baca dengan teliti, Tuhan Yesus hanya mengusir mereka. Tuhan Yesus tidak merugikan orang-orang yang ada di dalam Bait Allah yang sedang berjualan, baik itu meja penukar uang maupun berjualan merpati. Jadi Tuhan Yesus tidak melakukan kekerasan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh boleh meneladani Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Ya, oleh sebab itu, kalau di dalam kita sebagai bangsa Indonesia,
Ada sebuah peribahasa yang mengatakan buah itu tidak jatuh jauh daripada pohonnya. Artinya seorang anak itu tidak berbeda jauh daripada bapaknya. Memang kita punya status sebagai anak-anak Allah. Tapi pada hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, jangan hanya memiliki status sebagai anak Allah, tetapi miliki realitas sebagai anak Allah. Seorang anak Allah hidupnya pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Sudahkah kita menjadi pembawa damai buat orang-orang di sekitar kita? Mari kita teladani Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Biarlah renungan singkat yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kembali kami diingatkan oleh perkataan-Mu. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan, kami bukan hanya memuji dan menyembah Engkau, tapi biarlah setiap kami mengisi hidup kami dengan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kami mengisi hidup ini dengan kesalehan. Biarlah setiap kami memiliki karakter seperti Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus memimpin hidup kami, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar firman saja. Kami percaya firman yang kami dengar pada pagi hari ini, pada hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bertumbuh, akan berbuah lebat dalam hidup setiap kami, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa mengucap syukur. Amin.